di tepat di belakang kita ini kan sedang ada panen raya padi MSP ya Pak hari ini. Dan nanti hasil dari padi MS ini akan kemana kan? Saya ingin tanya itu dulu. Saya akan persembahkan untuk petani-petani binaan saya. Kemudian kalau dari Mas Dwi, begitu cintakah juga dengan petani, sektor pertanian? Saya sendiri, saya cinta dengan pertanian karena kebetulan keluarga saya dari dahulu pertanian. Jadi sebetulnya saya basicnya dokter Mbak, tapi karena rasa cintanya saya kepada pertanian dan juga saya menyadari bahwa tongkat estafet itu ada di saya, ya saya harus terjun kembali ke pertanian. Sekali Mas Dwi, dari profesi dokter kemudian sekarang menjadi petani, itu kan pasti ada momen atau motivasi yang harus kuat juga untuk bisa beralih. Mengapa? Tidak hanya sekadar datang dari keluarga petani juga, tapi apa yang membuat menjadi yakin untuk beralih profesi? Saat ini boleh dikatakan pertanian ini salah satu sektor yang sangat luar biasa. Khususnya di Indonesia, hampir sebagian besarnya adalah pertanian. Sedangkan banyak sekali isu di dunia ini atau secara global, krisis pangan dan lain-lain. Sedangkan Indonesia sendiri seharusnya bisa berdaulat secara mandiri. Dari situlah saya terpacu dan kebetulan generasi muda dengan semangat yang baru. Dan juga saya harap yang lain mengikuti saya. Ayo kita kembali ke pertanian mengawal bersama-sama. Saya nggak tahu kenapa kemudian Menteri Perdagangannya justru impor kan. Kemudian kalau dari petani milenial bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah ada bisa masuk peran ke situ juga? Sangat menyayangkan sih Mbak sebetulnya untuk impor ya. Karena apalagi ini di masa panen. Seharusnya sebanyak-banyaknya lah pemerintah bisa menyerap hasil tani khususnya padi di Indonesia. Namun sama, tanda tanya besar, mengapa harus impor? Apakah itu suatu bentuk kepanikan ataupun ketidakpercayaan pada negara sendiri atau bagaimana? Tapi menurut saya Indonesia mampu untuk tidak impor. Dari tadi sudah banyak membahas mengenai petani milenial, tapi belum dijelaskan ya secara definisi spesifik sebenarnya apa petani milenial itu Mas Dwi? Karena kan kurang lebihnya data Indonesia 70% adalah dari kalangan pemuda. Mbak bayangkan kalau misalnya 70% ini semuanya memperhatikan pertanian, sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Jadi tujuannya adalah menyasar anak-anak muda ya. Betul. Saat ini. Tapi apa target yang ingin dicapai dengan ada sekelompok petani milenial? Tentu ada goals yang harus dicapai. Goals saya tentu, kami selaku pemuda harus wajib menjaga kedaulatan pangan Indonesia. Hanya itu. Menjaganya dengan apa nih? Menjaganya dengan kita mengawal secara langsung, kita turun kembali untuk memperhatikan pertanian, kita menemukan solusi-solusi bersama, selalu berdiskusi dengan relasi-relasi, dengan perkumpulan-perkumpulan lainnya, yang dimana berintegrasi, contohnya ada dengan Kementerian Pertanian, dengan DPR RI, khususnya Komisi 4 di bidang pertanian, dan juga BUMN-BUMN terkait maupun swasta. Nah ini, dari hulu dan hilir, seharusnya kita bisa menemukan solusinya untuk pertanian Indonesia. Sifatnya adalah turun, mencari solusi bersama. Betul. Dan terakhir dilakukan Mas Dwi dengan kawan-kawan apa dia yang diperjuangkan? Yang diperjuangkan saat ini kami sedang memperjuangkan stabilitas harga, khususnya harga beras. Dan sudah menemui kemana ini ceritanya apa nih Mas? Mungkin banyak kami berdiskusi yang harga khususnya ya beras medium yang dalam data dari zaman tahun berapa ya saya lupa, pokoknya itu masih harga HET-nya ada 8.300. Namun dengan aspirasi kita dengan berdiskusi dengan khususnya Ketua Komisi 4 Pak Sudin, karena DPR RI Komisi 4 itu membawahi pertanian, dan juga saya juga berdiskusi dengan Bulog selaku off-taker, dan juga Bappenas Badan Pangan Nasional, sehingga info yang terbaru sedang dikaji kenaikan harga dari beras HET medium menjadi 9.000. Berarti akan terus dikawal terus ya dari petani. Harus dikawal, Pak. Ya. Pak Marsono juga lebih paling semangat nih berjuang untuk hal-hal seperti ini. Paling 5-10 tahun lagi nggak mungkin lagi bisa berbuat seperti itu. Nah kalau milenial itu kayak kita fasilitasi, nggak kita ajak ngomong, nggak mau kita ajak melakukan, maka rentangnya akan putus. Anak-anak zaman sekarang itu lebih cerdas, lebih gesit, cepat tanggap, dan lain sebagainya. Harapannya ada percepatan perbaikan terhadap peningkatan hasil pertanian dan
outputnya. Baik, karena kalau semakin banyak nih ya dan Mas Dwi dan kawan-kawan terus menggelorakan rasa semangat menjadi petani, nanti juga akan tersebar dan banyak. Dengan tersebar dengan sendiri. Kita membuat virus kebaikan terus. Kemudian harus dilakukan sekarang ya. Ya. Kemudian kalau dari Mas Dwi gimana? Mengapa harus milenial? Karena kita tahu ya bahwa saat ini realitanya banyak sekali anak-anak muda ini cenderung memilih kerja di industri dibanding bercocok tanam. Betul. Mengapa harus milenial? Kembali lagi kepada mindset Mbak ya. Bukan menggiring, hanya mengedukasi, sharing bahwa pertanian ini tidak kalah dengan mindset orang yang harus bekerja kantoran. Karena apa? Apabila dari pertanian ini kita bedah satu persatu, ini sangat besar sekali. Contohnya apa? Dari hasil pertanian kita bisa olah menjadi makanan-makanan tertentu ataupun turunannya yang bisa menjadi market yang lebih luas dan juga menghasilkan penghasilan yang lebih tinggi. Dan tentunya saya berani bilang ini tidak akan kalah dengan hasil dari kantoran. Itulah kenapa ayo kita coba dulu gitu. Kita coba lakukan aksi. Setelah dirasakan ya monggo dinilai sendiri. Dan saya berani mengatakan bahwa apabila pertanian ini digarap dengan baik dari hulu ke hilirnya, dari hasil pengolahannya segala macam, itu akan menjadi penghasilan yang sangat baik. Sangat baik dan investasi Dan mandiri, dari Mbak. Mas Dwi, Betul. ya. Kalau boleh cerita Mas Dwi apa? Bergerak di bagian pertanian di bidang apa? Saya saat ini di bidang kopi, Mbak. Bidang kopi. Boleh cerita nih kesuksesan Mas Dwi sebagai petani milenial yang bergerak di sini, di kopi. Saya ambil contoh dari kopi, Mbak ya. Dari kopi hulu ke hilir. Kita saat ini mengawal dari sama dengan petani binaan kopi yang ada di Tanggamus, petani kopi. Dan itu kami bina dari pupuknya, dari saprodinya, terus kemudian kita juga mentes bekerja sama dengan swasta pabrik. Karena kan anak muda kan terpentok modal, Mbak. Namun kita harus tetap berkreasi, ya kan. Setelah itu sangat luas sekali. Green bean-nya itu bisa diekspor atau bisa menjadi konsumsi dalam negeri. Dan saya juga sampai saya membuka sampai hilirnya adalah tempat coffee shop. Dan itu hulu ke hilir hanya berputar di situ dan itu menjadi luar biasa. Dari mentahan green bean-nya bisa kita ekspor ataupun konsumsi dalam negeri, atau kita olah sendiri menjadi kopi. Yang dimana anak-anak muda kopi lagi, Mbak, nongkrong lagi. Di situ kita berdiskusi. Dan itu ada penghasilan juga di situ. Nah, itulah contoh kalau misalnya kita mengambil dari salah satu contoh kopi. Tapi boleh Mas Dwi berbagi tips untuk pemirsa Halo Legislator Delta, pemirsa TV Delta di rumah, apa tips untuk menjadi petani milenial yang sukses? Karena menjadi representatif juga nih, Mas Dwi. Betul. Yang pertama tetap semangat. Yang harus punya semangat, baik. betul. Terus yang kedua jangan pernah berhenti belajar. Saya dari dokter ke pertanian beda jauh, Mbak. Namun saya terus mendengarkan, terus belajar, terus melakukan. Nah, itu terus. Kita kan harus wajib kalau itu. Sama dengan kedokteran harus upgrade ilmu terus. Sama dengan pertanian harus upgrade ilmu terus. Karena generasi berubah, tatanan tanah, terus kemudian iklim dan lain-lain juga berubah. Terus kita mengikuti perkembangannya, terus belajar. Perkembangan ini harus kita ikuti, Mbak. Dan kita harus realistis. Apabila hasil tani kita harus menjual, dan semua pasar sekarang mengikuti pasar modern. Contohnya apa? Sayuran harus sayuran hidroponik yang bebas herbisida, insektisida dan lain-lain. Nah, ini kan kita harus terus pelajari itu. Dan kita harus mengikuti itu. Dan kita itu harus membedakan, tapi dengan catatan kita harus memberikan edukasi, tidak meninggalkan yang petani senior. Karena apa? Mau bagaimanapun petani yang sudah turun-temurun itu akan pasti lebih pintar. Namun apa? Ayo Pak, kami mengedukasi, ini informasi yang terkini, perkembangan yang seperti ini, ayo Pak, mari kita sama-sama agar terus berkembang. Gitu. Baik, ayo anak-anakku semua, kaum milenial, jangan gengsi, jangan malu, jangan takut akan susah menjadi petani. Karena petani itu adalah penjaga tanah air yang sesungguhnya. Saya berharap kalian mau terjun dengan cara kalian masing-masing, dan saya yakin sejahtera bersama untuk mencapai Indonesia Raya akan tercapai dengan hadirnya kaum milenial. Mari kita tetap semangat. Ayo kita turun ke pertanian, karena pertanian ini
cukup menjanjikan. Dan di luar itu, kedaulatan pangan yang utama di Indonesia adalah dari segi pertanian. Maka dari itu, ayo anak-anak muda, termasuk saya, mari kita bersama-sama mengawal ini semua, khususnya di bidang pertanian untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia.